Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriyanti Ismail, kelas A, Prodi S1 Fisika, NIM 4224190013. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo Fakultas MIPA akan mempresentasikan makalah tentang peran fungsi mahasiswa dalam menyelesaikan COVID-19 untuk memenuhi tugas dari dosen saya yang saya sebut nama beliau Dr. Andus Masri Kudrat Umar SPD MPD. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Peran dan Fungsi Mahasiswa Menyelesaikan COVID-19. Ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah memenuhi tugas dari dosen yang saya sebut nama beliau Dr. Andus Masri Kudrat Umar SPD MPD pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang peran fungsi mahasiswa dalam menyelesaikan COVID-19 bagi para pembaca dan juga bagi saya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Masri Kudrat SPD MPD selaku dosen dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila yang memberi tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Gorontalo, 5 April 2020. Penulis Sriyanti Ismail. Daftar isi makalah saya yaitu terdiri dari kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan dengan bagian A, latar belakang, B, rumusan masalah, C, tujuan makalah. Bab 2, pembahasan, bagian A, peran atau strategis mahasiswa terhadap virus COVID-19 dalam masyarakat, B, pandangan masyarakat terhadap permasalahan COVID-19, C, peran mahasiswa dalam menggerakkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah terkait COVID-19 di Indonesia. Bab 3, penutup, A, kesimpulan, B, saran. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, virus corona atau COVID-19 kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu. Virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai vektor virus corona atau COVID-19. Terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut, COVID-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia. Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan pandemi virus corona atau COVID-19 pada 11 Maret 2020. Pandemi atau epidemi global
mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. WHO menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemi virus corona secara global. Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 dibanding Cina. Jumlah total kasus virus corona menurut WHO kini lebih dari 136.000, sedikitnya 123 negara dan wilayah. Dari jumlah tersebut, nyaris 81 kasus ada di wilayah Cina daratan. Italia yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus corona terparah kini tercatat memiliki lebih dari 15.000 kasus. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana peran dan strategis mahasiswa terhadap virus corona dalam masyarakat? B. Bagian 2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap permasalahan COVID-19? 3. Bagaimana peran mahasiswa dalam menggerakkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah terkait COVID-19 di Indonesia? C. Tujuan makalah. 1. Untuk mengetahui peran dan strategis mahasiswa terhadap virus COVID-19 dalam masyarakat. 2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap permasalahan COVID-19. 3. Untuk mengetahui peran mahasiswa dalam menggerakkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah terkait COVID-19 di Indonesia. Bab 2. Pembahasan peran atau strategis mahasiswa terhadap COVID-19 dalam masyarakat, yang saya awali dengan pengertian COVID-19. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dari pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember. Virus ini menular dengan cepat telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Coronavirus atau kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Nama virus juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia, atau MRS dan SARS. Penyebab COVID-19. Infeksi virus atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MRS, atau SARS. Penularan COVID-19. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Secara umum, penularan COVID-19 yaitu droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin. Penderita COVID-19 kontak pribadi seperti menyentuh atau berjabat tangan penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Kombinasi tinja ini jarang terjadi. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Gejala COVID-19. Ciri-ciri virus corona atau pada
Gejala awal mirip flu sehingga kerap diremehkan pasien. Namun berbeda dengan flu biasa, infeksi virus corona atau COVID-19 berjalan cepat apalagi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya. Ciri-ciri corona atau COVID-19 dan gejalanya kebanyakan muncul 2-10 hari setelah kontak dengan virus. Gejala ringan kasus infeksi virus corona atau COVID-19: pertama, batuk, letih, sesak napas, dan ngilu di seluruh tubuh. Secara umum, merasa tidak enak badan. Gejala berat kasus infeksi virus corona atau COVID-19: kesulitan bernapas, infeksi pneumonia, sakit di bagian perut, nafsu makan turun. Ketiga, peran dan strategis mahasiswa terhadap COVID-19 dalam masyarakat yaitu: pertama, mengampanyekan pola hidup sehat. Kedua, membantu menyebarkan informasi akurat kepada masyarakat tentang COVID-19. Ketiga, upaya penanggulangan untuk melakukan penelusuran terhadap COVID-19. Keempat, memberi penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan kasus COVID-19. Yang terakhir adalah mengajak masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak memiliki kepentingan. Cara mengobati COVID-19: tempatkan pasien di tempat tidur, berikan perawatan suportif, pertahankan hidrasi dan keseimbangan elektrolit yang baik, hemostasis internal, dan pantau dengan cermat tanda-tanda vital dan saturasi oksigen. Kedua, pantau hasil tes darah dan urin rutin, protein C kreatif, indikator biokimia, dan fungsi koagulasi yang sesuai. Lakukan analisis gas darah arteri saat dibutuhkan dan ditinjau foto röntgen dada secara teratur. Potorongseng dada secara teratur. Ketiga, menurut perubahan saturasi oksigen, berikan terapi oksigen efektif tepat waktu, termasuk kateter hidung, masker oksigen, terapi oksigen aliran tinggi transnasal, dan ventilasi mekanis non-invasif atau invasif, dan lain-lain. Tetapi antivirus saat ini tidak ada obat antivirus dengan kemanjuran yang baik. Menerapkan pengobatan obat antibakteri, memperkuat pemantauan biobakteriologis, dan memulai pengobatan antibakteri ketika ada bukti infeksi bakteri sekunder. Dan yang terakhir adalah perawatan pengobatan tradisional Tiongkok, obati sesuai dengan sindrom. B. Pandangan masyarakat terhadap permasalahan COVID-19. Kesejahteraan sosial di masyarakat sini berkaitan dengan kesehatan, kondisi ekonomi domestik, rumah tangga, rasa aman, nyaman, serta kualitas hidup yang baik. Sehingga masyarakat yang sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19 dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan tugas fungsi sosialnya. Oleh karena itu, pemerintah selain berfokus utama penanganan pandemi COVID-19 juga jangan mengesampingkan kondisi kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Jika kesejahteraan masyarakat diabaikan, dikhawatirkan akan memicu kerentanan sosial yang masih di masyarakat. Ini tentu semakin membuat situasi dan kondisi di Indonesia bisa seperti benang kusut. Menyelesaikan satu masalah, muncul masalah lain. Pandemi COVID-19 merupakan bentuk bahaya hazard yang memiliki potensi mengancam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Dampak pada masyarakat Indonesia tentu tidak berbeda jauh dengan masyarakat di negara lain yang juga sama sedang menghadapi COVID-19. Kondisi kerentanan sosial menjadi realitas nyata yang terjadi pada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kerentanan sosial menjadikan posisi ketahanan masyarakat mengalami guncangan akibat pandemi COVID-19. Ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dari masyarakat untuk dapat menggunakan sumber daya yang
tersedia seperti teknologi, makanan, pekerjaan, dan rasa aman nyaman dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya. Namun kondisi saat ini justru menjalankan ketahanan masyarakat mengalami kerentanan sosial. Kerentanan sosial membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat seperti kepanikan. Hal inilah yang bisa kita lihat mengapa instruksi mengenal physical distancing tidak berjalan dengan efektif, sebab instruksi physical distancing dianggap menciptakan kerentanan sosial pada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki status pekerjaan informal yang sumber pemasukan ekonominya didapat sehari-hari dan tidak memiliki gaji pokok tetap seperti pedagang dan ojek online. Pertama, tindakan apatis. Pada tindakan apatis bisa kita lihat pada tindakan masyarakat yang tidak peduli dengan instruksi pemerintah untuk physical distancing dan tidak pulang kampung halamannya mudik. Faktanya physical distancing tidak berjalan efektif. Masih banyak masyarakat yang bisa kita lihat melakukan kegiatan kumpul-kumpul dan kegiatan kerumunan lainnya. Selain itu, saat ini banyak masyarakat yang memiliki kembali ke kampung halamannya. Tindakan pulang kampung masyarakat ini rupanya justru meningkatkan jumlah kasus COVID-19 dan sebaran wilayahnya, baik yang berstatus ODP atau orang dalam pemantauan, PDP atau pasien dalam pengawasan, dan suspek COVID-19. Kedua, tindakan irasional. Pada tindakan irasional, tidak sedikit masyarakat meyakini berbagai bahan obat dan metode pencegahan agar tidak terkena COVID-19, sekalipun ada bukti penelitian ilmiah. Misalnya saja ada masyarakat yang meyakini bahwa metode berbaring untuk menjemur di atas rel kereta api dapat membantu mencegah penularan COVID-19. Apa yang dilakukan masyarakat dalam penggunaan bahan obat dan metode tertentu untuk mencegah tertularnya dari COVID-19 sekalipun belum ada bukti penelitian ilmiahnya, dan tidak terlepas dari keterkaitan masyarakat atas cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat yang berlaku pada lingkungan kehidupannya. Secara sosiologis, tindakan sosial ini disebut dengan tindakan tradisional. Ketiga, tindakan kriminal. Hal yang paling dikhawatirkan dari ketentuan sosial atau pandemi COVID-19 adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Secara sosiologis, tindakan kriminal merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan dirinya dan orang lain. Korban yang mengganggu keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat. Bentuk tindakan kriminal yang terjadi misalnya adalah pencurian, pencampretan, pencopetan, pemalakan, penjarahan, bahkan pembunuhan. Contoh nyata dari tindakan kriminal akibat pandemi COVID-19 ini bisa diketahui di berbagai media berita yang sudah mulai terjadi di negara-negara lain seperti Italia, India, Cina, Amerika. Bahkan di Indonesia sudah mulai terdapat kasus pencurian dengan motif berkurangnya pemasukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. 3 tindakan yang dijelaskan di atas beserta beberapa contohnya hanya sebagian dari dampak kerentanan sosial yang akan terjadi di masyarakat kita akibat pandemi COVID-19 ini. Maka untuk itulah sebelum pemerintah menerapkan kebijakan physical distancing atau karantina wilayah maupun lockdown harus memprihatinkan aspek kesejahteraan sosial di masyarakat. Hal ini guna agar kebijakan pemerintah didukung penuh oleh masyarakat dan berjalan efektif saat masyarakat memiliki ketahanan sosial pada diri dan kelponcopeta. Bagian C. Peran mahasiswa dalam menggerakkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah terkait COVID-19 di Indonesia, yaitu
Untuk peran mahasiswa dalam mencegah atau menggerakkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait COVID-19 di Indonesia bisa dilakukan dengan cara 1. Memberi penyuluhan kepada masyarakat terkait tata cara pencegahan kasus COVID-19. 2. Memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penyebaran wabah COVID-19. 3. Membantu pemerintah dalam mencegah masyarakat untuk tidak keluar rumah agar tidak memicu masyarakat terjangkit COVID-19. 4. Mengajak masyarakat untuk sering cuci tangan dan panduan lainnya untuk menghindari COVID-19. 5. Membantu dalam mengorganisasi dan mengarahkan masyarakat yang memerlukan informasi terkait alur tes COVID-19. 6. Memberikan informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat dengan menyusun narasi dan konten informasi yang tepat, seperti rapid test, ODP, PDP, hingga penanganan hoaks booster. 7. Mengajak masyarakat untuk pola hidup sehat. 8. Memberikan penyuluhan tentang karakteristik dan penyebaran virus corona. 9. Menjadi relawan untuk masyarakat terkait dengan COVID-19. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Yang saya dapat simpulkan adalah COVID-19 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Indonesia saat ini tengah menghadapi hari-hari melawan COVID-19. Bahkan Menteri Daya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri PAN RB telah mengeluarkan surat edaran baru yang pada intinya menyatakan perpanjangan masa bekerja dari rumah, work home, dan penyesuaian sistem kerja. Peran atau strategis mahasiswa dalam mencegah COVID-19 yaitu mengampanyekan pola hidup sehat, membantu menyebarkan informasi akurat kepada masyarakat tentang COVID-19, upaya penanggulangan untuk melakukan penelusuran terhadap COVID-19, memberi penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan COVID-19. Pandemi kasus merupakan bentuk bahaya hazard untuk memiliki potensi mengancam segala aspek kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Dampak pada masyarakat Indonesia tentu tidak berbeda jauh dengan masyarakat di negara lain yang juga sama sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kondisi kerentanan sosial menjadi realitas nyata yang terjadi pada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kerentanan sosial menjadi posisi ketahanan masyarakat mengalami guncangan akibat COVID-19. Untuk peran mahasiswa dalam mencegah atau menggerakkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait COVID-19 di Indonesia bisa dilakukan dengan cara membantu dalam mengorganisasi dan mengarahkan masyarakat yang memerlukan informasi terkait alur tes COVID-19, memberikan informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat dengan menyusun narasi dan konten informasi yang tepat seperti rapid test, ODP, PDP, hingga penanganan hoaks booster. Saran saya, untuk saran dari saya yaitu peran mahasiswa dan masyarakat sangatlah penting untuk mencegah virus corona atau COVID-19 karena dengan kita bekerja sama untuk melakukan pencegahan terhadap virus COVID-19 maka kita akan mengurangi sedikit keresahan masyarakat terkait dengan COVID-19. Daftar pustakanya ada 15 yaitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.